Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Marilah kita awali pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa, yang terdiri dari Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Islam Pajang, Kerajaan Islam Mataram, Kerajaan Islam Cirebon, dan Kerajaan Islam Banten. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materinya dalam bentuk PowerPoint. Semoga kalian dapat mengikutinya dengan baik. Kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa diantaranya adalah Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Islam Pajang, Kerajaan Islam Mataram, Kerajaan Islam Cirebon, dan Kerajaan Islam Banten. Kita masuk ke materi pertama, yaitu Kerajaan Islam Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Pusat pemerintahannya terletak di Kota Demak, 22 km dari Semarang, Jawa Tengah. Raja pertama Kerajaan Islam Demak adalah Raden Patah, yang memerintah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Beliau bergelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panotogama. Pada mulanya, Demak adalah sebagai pusat pengajaran agama yang didirikan Raden Patah dengan membuka pesantren pada tahun 1475 Masehi atas perintah Sunan Ampel. Dalam perkembangan berikutnya, Demak menjadi pusat perdagangan dan akhirnya menjadi kerajaan Islam. Pengganti Raden Patah adalah putranya yang bernama Adipati Unus. Beliau memerintah dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Beliau bergelar Pangeran Sabranglor. Mengapa diberi gelar Pangeran Sabranglor? Karena beliaulah seorang pangeran yang menyeberang ke sebelah utara. Ketika akan menyerang Portugis yang menguasai Malaka pada tahun 1512 sampai 1513 Masehi. Pengganti Adipati Unus adalah saudaranya yang bernama Sultan Trenggono yang memerintah pada tahun 1524 sampai 1546 Masehi. Beliau bergelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Islam Demak mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya sangat luas, meliputi seluruh Pulau Jawa, termasuk Selat Sunda dan Lampung. Begitu juga sebagian Pulau Kalimantan. Kemenangan besarnya atas tentara Portugis terjadi ketika pasukan Demak dan Cirebon bergabung di bawah pimpinan Padilah Khan atau Patahilah, yaitu menantu Sunan Gunung Jati. Mereka berhasil mengusir pasukan Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1257 Masehi. Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta yang diresmikan oleh Sunan Gunung Jati. Hal yang tidak dapat dipisahkan dari peranan Kerajaan Islam Demak dalam Islamisasi Pulau Jawa adalah Masjid Agung Demak.
masjid yang didirikan oleh 4 wali Songo, yaitu Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga tersebut berada di tengah alun-alun kota Demak. Di masjid itulah para wali sering berkumpul dan memberikan pengajaran Islam kepada masyarakat. Kerajaan Islam Demak mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan, yaitu antara Sunan Prawoto putra Sultan Trenggono yang dibunuh oleh Arya Penangsang, kemenakannya sendiri, yang merasa lebih berhak atas tahta kerajaan Demak. Namun, usaha Arya Penangsang untuk menguasai kerajaan Demak dihalangi oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono. Berkat dukungan Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi, Joko Tingkir berhasil membunuh Arya Penangsang. Tahta kerajaan Islam Demak pun jatuh ke tangan Joko Tingkir. Setelah menjadi raja, Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Anak-anak, kerajaan yang kedua yang ada di Pulau Jawa adalah Kerajaan Islam Pajang. Kesultanan Pajang dipandang sebagai penerus Kesultanan Demak. Pendirinya adalah Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, yaitu menantu Sultan Trenggono Raja Demak ketiga. Sebelum mendirikan kesultanan, Jaka Tingkir adalah penguasa atau adipati wilayah Pajang. Jaka Tingkir memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Islam ke pedalaman Pulau Jawa di daerah Pajang dengan nama Kesultanan Pajang. Walaupun sudah menjadi kerajaan baru, Kerajaan Pajang masih mengakui sebagai penerus Kerajaan Demak. Pemindahan pusat kekuasaan Islam dari pesisir Jawa, yaitu dari Demak, ke daerah pedalaman, yaitu ke daerah Pajang, berdampak besar terhadap penyebaran agama Islam ke wilayah pedalaman Jawa. Agama Islam yang sebelumnya banyak dianut oleh penduduk sekitar pesisir Jawa semakin menyebar kepada penduduk wilayah pedalaman. Demikian juga dengan pemindahan benda-benda pusaka Demak ke Pajang, membawa perubahan baru terhadap peradaban Islam di Jawa. Selama masa pemerintahannya, Sultan Hadiwijaya memperluas bekas wilayah kerajaan Demak. Daerah-daerah baru yang dikuasainya adalah Blora, Kediri, dan Madiun. Sultan Hadiwijaya wafat pada tahun 1587 Masehi. Pengganti Sultan Hadiwijaya bukanlah putranya, yaitu Pangeran Benawa, melainkan putra dari Sunan Prawoto, yaitu Arya Pangiri. Pangeran Benawa sendiri diangkat sebagai penguasa daerah Jipang. Ia tidak puas dengan keputusan ini, karena keinginannya adalah menjadi raja. Pangeran Benawa kemudian meminta bantuan kepada Sutawijaya, putra Ki Ageng Mataram, untuk merebut kembali tahta kerajaan Pajang. Pada tahun 1588 Masehi, Sutawijaya dan Pangeran Benawa berhasil merebut kembali tahta kerajaan Pajang. Pangeran Benawa kemudian menyerahkan hak kuasanya kepada Sutawijaya secara simbolis melalui penyerahan pusaka Pajang pada Sutawijaya. Dengan demikian, Pajang menjadi bagian kekuasaan Kerajaan Mataram. Anak-anak, kerajaan Islam di Pulau Jawa selanjutnya adalah Kerajaan Islam Mataram. Kerajaan Islam Mataram merupakan salah satu kerajaan Islam yang penting di Nusantara karena peranannya sejak abad ke-16 Masehi sampai datangnya tekanan penjajah Belanda di Jawa Tengah.
Pendiri dan raja pertamanya adalah Sutawijaya atau Senopati yang memerintah pada tahun 1575 sampai 1601 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raden Mas Rangsang atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Agung yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Ia merupakan raja terbesar Kerajaan Mataram yang mempunyai cita-cita menyatukan Pulau Jawa. Bukti kejayaannya adalah: 1. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaannya hampir meliputi seluruh Pulau Jawa, dan hampir sebagian orang Jawa telah memeluk agama Islam. Kedua, dalam penyiaran agama Islam dilakukan dengan mendirikan rumah-rumah ibadah, penerjemahan Al-Quran ke bahasa Jawa, dan mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pengajaran agama Islam. Ketiga, pembaruan dalam kalender Jawa. Sebelumnya, di Jawa berlaku kalender Saka yang berpatokan kepada sistem matahari. Sementara itu, Islam menggunakan kalender Hijriyah yang berdasarkan sistem bulan. Sultan Agung berusaha menyelaraskan dua sistem kalender ini dengan menyatukan dan menjadikannya kalender resmi Mataram. Keempat, upacara peninggalan leluhur yang beragama Hindu tetap dilestarikan, tetapi dimasukkan unsur ajaran Islam, seperti upacara grebek mulut, grebek sawal, dan grebek Idul Adha. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram berusaha untuk menyerang kompeni Belanda di Batavia pada tahun 1627 Masehi dan pada tahun 1629 Masehi. Akan tetapi, karena kuatnya persenjataan dan pertahanan Belanda, usahanya belum memperoleh kemenangan. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 Masehi. Sepeninggal Sultan Agung, Mataram diperintah oleh pemimpin-pemimpin yang lemah terhadap tekanan kompeni Belanda, sehingga daerah kekuasaannya berangsur-angsur menyempit. Pada tahun 1755 Masehi, berdasarkan perjanjian Giyanti, Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta yang diperintah oleh Raja Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono I dan Kasuhunan Surakarta yang diperintah oleh Susuhan Pakubuwono III. Kemudian pada tahun 1757 Masehi, berdasarkan perjanjian Salatiga, Kerajaan Mataram dipecah lagi menjadi 3 daerah, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasuhunan Surakarta, dan Mangkunegaran yang diperintah oleh Mas Said yang bergelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran. Selanjutnya pada tahun 1813 Masehi terjadi perpecahan lagi sehingga Kerajaan Mataram akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan kecil sebagai berikut. Yang pertama, Kesultanan Yogyakarta, kedua, Kasuhunan Surakarta, ketiga, Kerajaan Mangkunegaran, dan keempat, Kerajaan Paku Alaman. Namun, sampai saat ini, terutama di Yogyakarta, Kesultanan masih memiliki karisma besar di kalangan penduduknya. Demikian juga terhadap upacara-upacara kerajaan yang merupakan hasil sinkretisme antara ajaran Hindu dan Islam masih dilestarikan dan menjadi salah satu unsur yang memperkaya seni budaya tersebut. Anak-anak, selanjutnya adalah yang keempat, Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Islam Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Karena kedudukannya sebagai salah seorang wali dari Wali Songo,
ia mendapat penghormatan dari raja-raja lain di Jawa, seperti Kerajaan Demak dan Pajang. Setelah resmi berdiri sebagai kerajaan Islam, Cirebon melepaskan diri dari Kerajaan Pajajaran dan berusaha menguasai Kerajaan Pajajaran yang belum menerima Islam itu. Dari Cirebon, Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam ke daerah-daerah seperti Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Pengembangan Islam dan perdagangan di wilayah Banten dilakukan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1525 Masehi. Ketika kembali ke Cirebon, Banten diserahkan kepada putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Selanjutnya anak-anak, kerajaan Islam di Pulau Jawa yang kelima adalah Kerajaan Islam Banten. Kerajaan Islam Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1526 Masehi atas bantuan Fathahilah yang tengah memimpin tentara Demak dan Cirebon guna merebut wilayah Pajajaran dan penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat. Ketika akan kembali ke Cirebon, Banten diserahkan kepada putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang memerintah dari tahun 1552 sampai 1570 Masehi, penyiaran agama Islam dan hubungan perdagangan berkembang luas. Penguasaan Kerajaan Banten atas Lampung dan Selat Sunda sangat penting bagi kegiatan perdagangan Banten. Dari kegiatan perdagangan ini, Kerajaan Islam Banten mendapat pajak lintas perairan. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Kerajaan Islam Banten mencapai zaman kejayaannya. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha keras mengusir kekuasaan armada dagang Belanda atau POC dari Kerajaan Banten. Pemerintahan Banten juga mendukung usaha Mataram untuk mengusir Belanda dari Batavia, namun mengalami kegagalan. Putra Sultan Ageng Tirtayasa yang bernama Sultan Haji ternyata cenderung bersahabat dengan POC atau Belanda. Akibat pengkhianatan ini, pada tahun 1683 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda di Batavia. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya wafat pada tahun 1692 Masehi. Dan Kerajaan Islam Banten menjadi kerajaan boneka di bawah kendali Belanda. Di bawah pemerintahan Sultan Haji yang pro-Belanda, Kerajaan Islam Banten tidak berkembang karena selalu diatur Belanda. Akhirnya, ketika Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811 Masehi, Kerajaan Islam Banten dihapuskan. Sejak saat itu, Kerajaan Islam Banten tidak terdengar lagi dalam percaturan dunia Islam, khususnya di Nusantara. Anak-anak, demikianlah pembelajaran pada hari ini tentang kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ibu cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.